Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu ya. Dan untuk di tema video kali ini yaitu pikiran dan perasaannya saat kamu jauh darinya. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, kira-kira apa sih yang ada di pikirannya gitu ya di saat kamu dan dia jauh gitu ya, di saat kamu nggak ada di sampingnya dia gitu. Kira-kira apa yang dia pikirkan? Nah, di sini aku sudah menebarkan 3 pilihan kartu ya. Pilih saja, terserah yang mana. Yang penting sesuai dengan kenyamanan kalian gitu ya. Misalkan aku nyaman dengan gambar yang nomor 1, maka itu adalah pilihan kamu. Begitu pula pel-pel yang selanjutnya, oke? Dan di sini tidak lama lagi gitu ya, kita akan memulai mereading dari urutan kartu yang pertama. Apabila kalian butuh waktu yang lebih panjang lagi, kalian bisa pause aja video kali ini untuk memilih kartu mana yang sesuai dengan pikiran kalian gitu. Oke, langsung saja kita buka untuk pilihan yang pertama. Pel yang pertama, kita ambil kartunya, kita shuffle ya. Di sini, pikiran dan perasaannya saat kamu jauh darinya. Oke, pikiran dan perasaannya saat kamu jauh darinya. Pikiran dan perasaannya saat kamu jauh darinya. Wow, di sini ada Ten of Pentacle ya. Kemudian disusul ada kartu Eight of Cup. Di sini ada kartu Four of Pentacle. Oke, pikiran dan perasaannya saat kamu jauh darinya. Oke. Di sini juga ada kartu Queen of Pentacle. Oke. Dari elemen tanah ya, di sini yang lebih strong. Oke, di sini jatuh lagi ada one. Di sini aku melihat ya, ada Capricorn, Virgo, dan Taurus. Kemudian juga ada Pisces, Scorpion, Cancer. Kemudian aku juga melihat di sini ada Aries, ada Leo, dan ada juga Sagittarius ya di sini. Aku melihat seperti itu. Cuman di sini yang lebih kuat dari elemen tanah ya. Jadi seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir di sini. Oke, sesuai dengan temanya, pikiran dan perasaannya saat kamu jauh darinya. Aku melihat bahwa bisa dibilang antara kamu dan dia, buat teman-teman yang memilih pilihan kartu nomor 1, bisa dibilang hubungan kalian tuh hubungan jarak jauh gitu ya. Dari pertemuan juga terbatas, dari komunikasi juga terbatas. Kenapa demikian? Karena bisa dibilang kesibukan masing-masing gitu ya yang membuat keterbatasan tersebut. Tetapi sebenarnya apabila kita mampu menjalaninya, ya semuanya akan baik-baik aja. Tetapi terkadang beberapa di antara teman-teman kalian, aku melihat gitu ya bahwa teman-teman yang memilih kartu nomor 1, sepertinya kalian hampir sering gitu ya terjadi kesalahpahaman gitu ya. Masalah kecil jadi besar gitu ya. Kemudian saling tuduh satu sama lain, rasa kecemburuan itu tidak bisa dipungkiri dalam hubungan buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1. Aku juga bisa merasa bahwa dia tipikal seseorang yang emosional gitu ya. Emosinya itu meluap-luap ya. Emosinya berapi-api. Egonya juga cukup tinggi gitu ya. Itu yang terkadang kamu merasa bahwa apakah aku ini pantas untuk dia? Apakah aku ini sesuai dengan apa yang dia harapkan atau tidak gitu. Karena ya sebenarnya kamu menginginkan sebuah hubungan yang romantis, harmonis gitu ya. Menjalin sebuah relationship yang membaik
membahagiakan. Tetapi namanya sebuah pertikaian, namanya sebuah emosi itu tidak terelakkan di dalam hubungan kalian. Sehingga terkadang pikiran hati dan pikiran kamu itu nyali kamu jadi menciut gitu ya. Kamu takut gitu ya apabila kisah hubungan yang saat ini sedang kamu jalani sama dia itu berimbas sama seperti apa yang pernah kamu lalui di flashback ke belakang kemarin gitu ya. Sama-sama nyakitin, sama-sama ngeselin, nggak bisa berjalan mulus, itu yang paling kamu takutkan. Di sini aku merasa bahwa sebenarnya walaupun kalian sering berbeda pendapat, sering membesarkan ego, walaupun kalian sering cekcok gitu, tetapi sebenarnya orang ini memiliki perasaan yang begitu dalam sama kamu. Hanya saja mungkin orang ini masih belum bisa memanage emosional dia gitu ya, sehingga ya ketika dia emosi tak terkontrol gitu, dan orang ini juga masih belum bisa mencoba memahami mengalah satu sama lain antara kamu dan dia gitu. Maunya ya orang ini menang sendiri, itu yang terkadang membuat kamu cukup merasa bingung gitu. Padahal yang kamu inginkan ya pok kamu ini harus bisa ngerti memahami aku gitu ya sebagai pasangan kamu. Jangan maunya kamu menang sendiri gitu ya. Tetapi apa daya kamu gitu ya, bahwa ya di sini yang sering ngalah kamu gitu. Cuman ya aku melihat bahwa orang ini cinta gitu. Hanya saja mungkin orang ini masih belum tersadar gitu ya, masih belum tersadarkan kapan gitu ya dia akan merubah sifat jati diri dia. Ya walaupun nggak merubah 100%, setidaknya dia mampu memahami kamu, bisa ngertiin kamu, bisa menahan amarah dan emosi dia, kecemburuan dia gitu ya, kecurigaan dia gitu. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, sepertinya kamu sempat merasa dibuat cemburu sama dia gitu ya. Dalam artian tuh kayak ya entah kenapa gitu, bawaannya ketika mungkin orang ini terlambat memberikan kabar, orang ini terlambat memberikan emosi, pikiran kamu itu udah kemana-mana gitu ya. Dalam artian ya kamu takut apabila dia mendua, itu yang paling kamu takutkan di sini gitu. Sehingga ya terkadang kecemburuan itu tidak bisa terelakkan gitu ya di dalam diri kamu, karena sejatinya kamu udah sayang sama dia, kamu udah cinta sama dia gitu ya. Jadi kayak kamu nggak mau dia dimiliki orang lain gitu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa sebenarnya dia juga memiliki perasaan cemburu juga sama kamu. Hanya saja mungkin porsinya berbeda gitu. Dalam artian memang lebih besar ke kamu daripada dia. Tetapi aku melihat sebenarnya sama-sama imbang. Hanya saja mungkin orang ini tuh kayak tertutup sama rasa gengsi, dia nggak mau mengakui kecemburuan dia gitu. Cuman ya mungkin ada beberapa momen di saat kamu melakukan suatu hal gitu ya yang membuat dia merasa cemburu, pasti orang ini kelihatan tuh ya gelagatnya kalau misalnya dia cemburu. Hanya saja dia nggak mau mengakui. Jadi seperti itu. Di sini ada Eight of Cups. Orang ini sebenarnya ketika kamu gak ada di samping dia atau jauh gitu ya, jauh darinya, aku melihat bahwa orang ini tuh kayak lonely gitu ya, kesepian. Terus juga orang ini memiliki fantasi yang cukup hebat gitu ya. Fantasi itu banyak, bisa fantasi hasrat gitu ya, bisa fantasi kerinduan, bisa fantasi membayangkan diri kamu gitu. Itu banyak sekali dia pikirkan gitu ya di saat kamu nggak di sampingnya dia gitu. Jadi kayak dia sering membayangkan gitu ya, membayangkan seandainya gitu kamu ada di sampingnya dia gitu, pasti akan ada banyak hal yang akan dia lakukan gitu. Terus juga menurut aku orang ini dia orangnya mut-mutan sih gitu. Mut-mutan tuh gimana sih gitu ya? Mut-mutan tuh kayak menurut aku ya terkadang orang ini enak diajak ngobrol, terkadang orang ini juga ngeselin gitu. Intinya tuh kayak nano-nano. Tetapi hal itulah yang sebenarnya tuh membuat kamu terkadang kayak ngerasa kangen gitu ya. Tetapi di saat dia bikin kamu tersenyum gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia membuat kamu ngeselin, itu hal yang paling nggak kamu inginkan sebenarnya. Kita melihat pikirannya gitu ya. Aku melihat bahwa orang ini menurut aku sih cukup
bisa bertanggung jawab gitu ya. Hanya saja mungkin orang ini masih belum 100% terlihat tanggung jawabnya gitu. Tanggung jawabnya itu dalam artian ya mungkin kayak perhatian sama kamu, ngasih kejutan kecil gitu ya. Mungkin ngasih hal-hal yang bikin kamu ngerasa speechless gitu. Orang ini belum 100% gitu. Cuman secara basically orang ini memiliki rasa tanggung jawab gitu. Terus juga orangnya menurut aku pekerja keras, ulet gitu. Dan terkadang banyak waktu gitu ya yang tersita hanya untuk dalam artian waktu yang sebenarnya dia gunakan untuk kamu, dia gunakan sebagai mungkin tuh kayak cari pekerjaan tambahan atau mungkin lembur gitu. Karena basically ini orang menurut aku pinter cari duit, pinter cari uang, pinter cari pentakel gitu. Dan di sini impactnya lebih ke kamu ya, kayak apabila dia tuh kayak terlalu sibuk, terus monoton kerja gitu. Terkadang ya kamu kayak merasa kesepian, merasa cemas, bahkan ya seperti yang aku bilang tadi gitu, cemburu itu tetap gitu ya menghajar diri kamu gitu. Ya kamu sadar gitu ya bahwa dia sedang bekerja keras gitu. Cuman namanya hati ini kayak nggak bisa bohong, cemburu ini nggak bisa padam gitu. Seolah-olah muncul aja pikirannya enggak gitu. Jangan-jangan nih orang bohongin aku nih gitu ya. Jangan-jangan nih orang nggak kerja tapi keluar sama yang lain gitu. Itu yang terkadang ada di dalam pikiran kamu. Cuman ya secara garis besar orang ini bisa dipercaya gitu ya, asalkan ya kita selalu berpikir positive thinking aja sama dia. Mungkin ada ya beberapa di antara kamu yang memang cemburunya itu nggak bisa dikontrol gitu, cuman lama-kelamaan kamu pasti nanti akan terbiasa kok sama dia gitu. Di sini pikiran dia juga sebenarnya itu cuma satu sih gitu ya. Kenapa alasan dia deketin kamu? Ya semata-mata dia ingin gitu ya membangun sebuah hubungan yang sebisa mungkin bisa dibawa sampai ke titik yang lebih serius. Karena sebenarnya keinginan dia cuma satu gitu ya. Dalam artian tuh menjalani kesederhanaan hubungan ini bersama kamu. Ya sebisa mungkin tuh kayak bisa membawa sampai ke titik yang lebih serius gitu. Kenapa aku bilang sederhana? Ya bisa dibilang memang dia tuh tipikal seseorang yang dalam hubungan tuh kayak nggak ada spesialnya kayak yang lain gitu. Ya mungkin ada beberapa momen, cuman yang kayak kamu lebih ngerasa hubungan yang biasa banget gitu, romantis banget enggak gitu ya, perhatian banget juga enggak gitu. Itu yang dinamakan kayak biasa aja. Cuman menurut aku sih lebih baik orang yang stabil seperti itu ya, daripada yang terlalu berlebihan, menggebu-gebu di awal tapi pada akhirnya loyo gitu. Lebih baik orang yang kayak gini. Tapi sejujurnya orang ini secara garis besar gitu ya, ya orang ini tuh sebenarnya jauh di sana itu ya dia terkadang suka mantengin kayak sosmed kamu hanya sekedar untuk baca status atau mungkin melihat foto-foto kamu gitu. Jadi kayak orang ini suka berfantasi juga gitu ya, suka membayangkan tentang diri kamu. Jadi banyak hal ya fantasi. Bisa aja dia memikirkan fantasi hal-hal yang tanda kutip, bisa juga dia membayangkan romansa gitu ya, romansa keromantisan sama kamu. Dan masih banyak lagi. Karena ya walaupun kalian mungkin sering berantem, sering cekcok, sering beda pendapat, tapi aslinya orang ini sayang gitu, sayang sama kamu. Hanya saja mungkin orang ini tuh kayak nggak mau terlalu mengakui rasa sayangnya, nggak mau mengakui rasa kecemburuannya. Karena memang tipikal seseorang yang pel nomor 1 ini rasa gengsinya dia juga cukup gede gitu. Jadi ya buat kamu banyak-banyak sabar gitu ya, banyak-banyak sabar ngadepin dia. Kalau nggak sabar mah ya udah gitu, kamu nggak bakalan kuat jadi seperti itu. Terus aku coba lihat ya di sini lebih ke apa sih sebenarnya gitu ya yang dia lakukan gitu di saat dia nggak ada kabar. Oke, kita lihat itu kan. Baik teman-teman tuh kayak ngerasa penasaran gitu. Apa sih sebenarnya yang dia lakukan di saat mungkin dia sedang nggak balas WA kamu, nggak balas chat kamu gitu. Nih orang jujur atau enggak? Nih orang sebenarnya gimana? Gitu. Pasti kalian pada merasa penasaran. Kita coba lihat ya. Oh.
good sih, di sini positif energi loh. Ya, di sini terlihat ya ada outdoors. Outdoors tuh dalam artian ya memang ya dalam sebuah hubungan tuh godaan tuh datang silih berganti gitu. Terkadang juga banyak gitu ya orang yang mungkin tuh kayak berusaha deketin dia karena menurut aku ya orang ini memiliki pesona yang cukup tinggi. Bisa dibilang kalau dia cowok berarti dia tampan, cakep lah, intinya banyak orang yang respect yang suka sama dia. Kalau misalnya dia seorang perempuan ya berarti dia cantik gitu. Banyak orang yang perhatian sama dia gitu. Cuman menurut aku tuh kayak orang ini masih apa ya, dalam artian tuh masih bisa menjaga batasan gitu, masih bisa menjaga hati dan perasaan dia. Ya mungkin pernah kalian dibuat cemburu sama dia gara-gara dia chat dengan yang lain. Cuman menurut aku itu nggak dimasukin ke hati gitu, karena bagi dia gitu ya nggak mudah mengetuk pintu hatinya dia gitu. Apabila dia satu ya maka satu gitu, dia fokusnya satu, nggak ke yang lain-lain gitu. Yang namanya manusia juga pasti ada khilafnya ya gitu. Cuman orang ini tuh nggak pernah dimasukkan ke hati, apalagi dia sudah menemukan seseorang yang dia sayang. Di sini juga aku melihat ketika mungkin dia nggak ngasih kabar sama kamu, dia lama ngebales chat sama kamu, ya pernah gitu ya, ini orang itu kayak mungkin lagi masalah kesehatannya lagi kurang begitu bagus, kurang begitu baik gitu. Cuman kayak orang ini nggak mau bikin kamu ngerasa khawatir gitu. Jadi kayak daripada aku ngabarin yang badanku nggak enak gitu ya, badanku apa, lebih baik aku diam aja nggak balas gitu, daripada nanti aku cerita malah bikin orang yang dia sayang itu kebawa beban gitu. Jadi dia nggak mau. Jadi seperti itu. Dan di sini aku juga bisa melihat karena dia sedang fokus dengan urusan pekerjaan dia, itu juga menurut aku di sini terlihat energinya cukup kuat gitu. Jadi apabila mungkin dia nggak balas WA kamu gitu ya, dia ngomong apabila memang ada suatu pekerjaan, sebuah proyek baru, ya apa yang dia katakan benar gitu. Karena ya walaupun godaan datang silih berganti, tetapi orang ini mampu menjaga hati untuk orang yang dia sayang. Terlebih menurut aku orang ini juga nggak mudah jatuh cinta, tetapi sekali cinta gitu, orang ini tuh kayak susah untuk melepaskan gitu, susah untuk melepaskan, ya maunya tetap gitu bareng-bareng sama kamu gitu. Ya walaupun terkadang kalian suka ribut, kalian suka cekcok, tapi tetap gitu dia nggak mau kamu tinggalkan gitu. Terus di sini clairsentience lagi ya, tapi di sini maknanya berbeda. Ya aku melihat bahwa pernah gak sih di dalam pikiran kalian tuh kayak terbesit bahwa nih orang sebenarnya cinta gak sih sama aku, nih orang sebenarnya tujuannya apa gitu deket sama aku. Pasti kalian pernah ya di dalam pikiran kalian bertanda tanya sebenarnya apa maksud dan tujuan dia deketin aku gitu. Aku melihat bahwa di sini ya dia sudah menganggap bahwa kamu adalah belahan jiwanya dia, bahwa kamu adalah orang yang dia sanjung, bahwa kamu adalah orang yang dia sayang, orang yang dia harapkan. Hanya saja mungkin orang itu kayak nggak bisa mengatakan secara langsung gitu, takutnya dikatain gombal, takutnya dikatain kibul gitu. Jadi ya dia hanya bisa menunjukkan lewat tindakan aja gitu. Ya walaupun mungkin kamu belum yang peka 100% gitu ya, tapi coba deh gitu ya, kamu buka memori-memori lama kamu gitu, pasti ada sebuah momen dimana kayak orang ini tuh kayak bener-bener speechless banget gitu, beda daripada yang lain. Aku juga melihat ya bahwa apa sih yang dia lakukan gitu ya di saat mungkin kamu nggak deket sama dia gitu ya. Dalam artian tuh kayak kamu nggak ada di sampingnya dia. Ya bagaimanapun juga aku melihat bahwa orang ini tuh kayak selalu mendoakan kamu ya, selalu berdoa yang terbaik gitu ya untuk hubungan ini, untuk kamu gitu ya, untuk masa depan kamu dan untuk dirinya gitu ya. Sekaligus ya orang ini menurut aku tuh kayak apa ya, walaupun di zaman yang seperti ini, tapi kayak orang ini tuh masih apa ya, memiliki iman gitu ya di dalam dirinya dia gitu. Terus aku juga bisa melihat bahwa walaupun kayak kamu ngelihat nih orang tuh kayak apa ya, semacam mungkin kayak nggak pernah dengerin kata-kata kamu, mungkin kayak orang ini tuh kepala batu, keras kepala, tapi sebenarnya orang ini tuh kayak mau belajar dari kesalahan gitu, tanpa harus ngomong gitu. Tanpa harus ngomong itu kayak misalnya dia melakukan sebuah kesalahan, oke aku akan berubah. No, orang ini bukan tipe seseorang seperti itu. Tapi ya kayak ya beberapa di antara mereka ada yang ngomong gitu, tapi kebanyakan tuh kayak
ya udah gitu, dia resapi terus dia tunjukkan dengan perubahan yang nyata gitu, tapi secara perlahan gitu, karena orangnya tuh kayak nggak terlalu suka nguluk-nguluk lah gitu, nggak terlalu suka merayu-rayu, nggak terlalu suka apa ya, dalam artian tuh yang terlalu berlebihan gitu. Jadi ya udah gitu, dia akan menunjukkan lewat tindakan yang nyata aja. Jadi seperti itu. Di sini coba ya kita tarik energi buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya, kartu yang nomor 2. Kita lihat ada energi apakah di sini. Oke, kita ambil ya. Kita coba tarik, kita lihat energinya di sini. Oke. Yaitu pikirannya gitu ya. Saat kamu nggak ada di sampingnya dia, pikiran dan perasaannya saat kamu tidak ada di sisinya. Oke, kita lihat pikiran dan perasaannya. Oke. Ada Devil. Di sini juga ada kartu Ace of Pentacle. Ada Ace of Pentacle. Nih kayaknya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 nih, orang kayaknya sedikit nakal deh. Dan di sini tuh kayak, jadi kamu ngejalan hubungan sama dia tuh penuh dengan tekanan gitu, penuh dengan kekhawatiran. Aku melihat ya di sini. Oke. Di sini kayaknya semua aspek zodiak masuk ya. Di sini ada Cancer, Taurus gitu ya, dan ada Capricorn, kemudian Aries. Ada Libra, Sagittarius, Aquarius, kemudian ada Pisces, Cancer, dan Scorpion. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir ya. Di sini tetap sih yang paling kuat tuh kayaknya elemen tanah ya, elemen tanah, Taurus, Virgo, dan elemen tanah ya. Elemen tanah di sini yang paling kuat aku lihatnya sih. Oke. Kita lihat di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi tadi ya, yaitu apa yang dia pikirkan saat kamu tidak berada di sampingnya. Ya, buat teman-teman pasti banyak ngelus dada ya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Karena bisa dibilang kamu menghadapi seseorang yang menurut aku super cuek. Orangnya super cuek, orangnya itu kayak apa ya, tingkahnya itu mau dia, suka dia gitu ya, suka datang dan pergi gitu ya, silih berganti. Terkadang juga orang ini tuh suka ngasih kabar, kadang nggak ada kabar, sehari ada kabar, 2 hari nggak ada kabar gitu. Kalian tuh kayak bener-bener dibikin apa ya, dalam artian tuh pusing 7 keliling sama dia. Karena bisa dibilang ya menurut aku orang ini serius gitu, tapi masih belum bisa dikatakan serius yang 100%. Karena bisa dibilang menurut aku orang ini kalau menjaga hati sih menjaga hati bisa. Cuman kalau untuk memikirkan serius yang terlalu dalam justru malah kayak kasihan ke kamu gitu. Karena sebenarnya orang ini tuh kayak masih masa apa ya, dalam artian tuh masa penjajakan dia itu masih cukup tinggi. Terus juga menurut aku nih orang walaupun kayak kamu nggak ada di sampingnya dia, ya aku melihat bahwa orang ini tuh kayak kayak santai aja gitu. Terbukti kan kayak yang lebih ngasih perhatian tuh kamu gitu ya daripada dia. Ya dia pernah ngasih perhatian gitu, cuman di awal. Tapi seterusnya itu kayak yang lebih mendominasi, yang banyak ngasih perhatian, ngingetin kayak makan, ngingetin apa, itu kamu gitu. Ya terkadang tuh yang paling ngeselin tuh di saat dia ngasih perhatian, tapi perhatiannya tuh kayak cuek banget gitu. Kamu udah makan apa belum gitu. Ya udah kayak pembahasannya yang singkat-singkat gitu aja. Karena mungkin basically menurut aku kayak orang ini tuh dia tipikal seseorang yang gampang bosen terhadap sebuah hubungan gitu. Jadi kayak di sini memang benar-benar kamu yang harus dituntut untuk
apa ya, memperbarui gitu ya, merigen hubungannya itu biar nggak kerasa jenuh gitu, karena susah juga gitu ya menghadapi orang yang nomor 2 ini gitu, karena bisa dibilang tuh tahu sendirilah orang yang gampang bosen tuh kayak gimana gitu. Cuman kayak secara garis besar orang ini tuh pelariannya bukan bosen yang kayak cari orang yang baru gitu ya, cari hubungan baru, enggak gitu. Cuman kayak orang itu cari nuansa aja gitu ya, nuansa dengan menyibukkan diri, atau mungkin kayak main sama teman-temannya gitu, atau mungkin main games, atau mungkin kayak nonton film dan lain sebagainya gitu ya. Tapi bukan yang kayak dia itu playboy banget gitu atau playgirl banget, no, enggak sih. Cuman kayak lebih ke, kalau dia ngerasa bosen tuh kayak lebih ke bawaannya kayak menghindar gitu. Pernah nggak sih kayak kamu chat atau telepon sama dia tapi lama banget balesnya, baru 3 jam, 4 jam, bahkan mungkin 1 hari baru dibalas sama dia. Itu tandanya itu kayak mood bosnya dia itu gede banget gitu di saat itu. Cuman ya apabila dia kayak misalnya moodnya bagus, ya orang ini baik-baik aja gitu, enak-enak aja gitu. Di sini aku melihat bahwa walaupun kayak kamu nggak di sampingnya dia, ya orang ini tuh kayak tetap gitu ya. Terkadang kayak kamu itu butuh banget gitu ya. Bukan butuh sih, tapi kayak lebih kamu itu pingin dikhawatirin sama dia. Kamu itu pingin gitu ya, diperhatiin sama dia. Orang ini tuh kayak jarang banget gitu ya. Itu yang terkadang seolah di dalam hati dan pikiran kamu itu kayak ingin berontak gitu. Kenapa sih gitu ya? Kok teman-teman aku itu pasangannya perhatian banget. Nih aku ini kayak seolah pacaran sama manekin gitu ya, kayak bener-bener diem banget, adem banget, dingin banget. Ya orang sebenarnya kenapa gitu. Terkadang kayak kamu suka ngerasa bingung sendiri. Cuman ya ini adalah tantangan terbesar kamu gitu. Cuman kalau orang ini benar-benar kamu bisa menaklukkan dia yang secara 100%, aku yakin bahwa orang ini tuh nggak akan bisa lepas sama kamu gitu. Karena ya nggak semua orang bisa nyaman sama dia gitu. Ya bersyukurnya dia sebenarnya gitu ya, kamu bisa mempertahankan gitu ya, walaupun kayak kamu rasanya cukup perih juga gitu ya, kamu bisa mempertahankan sama dia gitu, karena nggak semua orang bisa mempertahankan atau menjalani hubungan sama orang yang karakternya seperti ini. Di sini juga aku melihat memang ya karakter orang yang nomor 2 ini cueknya itu super cuek sih gitu ya. Terkadang itu kayak seolah-olah itu kita berharap banget gitu ya, kayak soalnya itu bukan ngemis ya, tapi kayak lebih berharap banget nih orang itu bisa berubah gitu ya, bisa berubah sedikit perhatian, sedikit khawatir sama kamu gitu, karena hal tersebut nggak kamu dapatkan. Dan itu yang terkadang tuh kayak kamu merasa bahwa hati dan pikiran kamu kosong gitu ya, kamu ada pasangan tapi hati kamu kosong gitu ya. Ya kayak seolah-olah itu ingin sekali ya, hati ini tuh kayak seolah itu ingin mencari pasangan yang baru gitu. Tapi apabila diingat-ingat, perjuangan kamu udah banyak sama dia gitu. Itu yang membuat kamu berpikir 2 kali. Sampai pada akhirnya ya kayak kamu itu merasa bahwa oke deh, jalani aja gitu ya. Walaupun pahit, walaupun sakit, oke, aku kuat-kuatkan gitu. Soalnya itu kayak seperti itu. Di sini aku merasa bahwa ya bisa dibilang tuh kamu korbannya dia gitu, lebih ke kayak korbannya dia, korban dari budak cintanya dia gitu. Karena ya seolah-olah itu kamu udah terlanjur terpesona sama dia, kamu sudah terlanjur terpikat sama dia. Bahkan saat ini pun pikiran kamu itu kayak selalu dipenuhi sama dia. Terkadang kerja nggak bisa fokus, berpikir pun juga nggak bisa jernih gitu ya. Karena nih orang tuh bener-bener intinya itu mampu menaklukkan hati kamu gitu ya. Di saat kamu sudah tertaklukkan gitu ya, ya nih orang itu kayak rasanya apa ya, kurang effort untuk memperjuangkan hubungan ini, kurang khawatir sama kamu, kurang perhatian sama kamu. Itu yang terkadang bikin hati dan perasaan kamu itu sakit gitu ya. Ya karena ya kamu udah terlanjur sayang gitu, kamu udah terlanjur cinta sama dia. Lalu kenapa gitu, kok kamu justru malah flat-flat gini-gini aja, kayak nggak ada perubahan yang lebih baik gitu, kayak seolah itu jalan di tempat. Di sini ada energi devil ya. Devil tuh kayak nggak selalu hal yang buruk sih ya, tapi ini memang aku melihat lebih ke arah kondisi psikologis kamu. Di sini the devil ya melambangkan bahwa
posisi kamu saat ini menjalin hubungan sama dia penuh dengan tekanan gitu. Ya tekanan apa? Ya tekanan karena nih orang itu nggak bisa memahami kamu, orang ini tuh nggak bisa khawatir sama kamu gitu ya, nggak bisa memperhatikan kamu, sehingga ya seolah itu kayak di dalam hati dan pikiran kamu itu penuh dengan tanda tanya gitu. Sebenarnya aku ini kamu anggap apa gitu? Kalau misalnya pasangan, ya aku kok jarang kamu perhatikan, aku kok sepertinya itu kamu nggak bisa ngerti aku gitu ya. Dibilang bukan pacar tapi kita udah jadian, kita udah jalan gitu ya, melewati proses yang sebegitu panjangnya gitu ya. Dan selain itu juga kamu merasa khawatir gitu ya, kamu takut apabila ya ini orang tiba-tiba nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu. Itu yang dalam artian tuh bikin pikiran kamu penuh dengan tekanan gitu, karena bisa dibilang batin kamu saat ini kayak merasa tersiksa gitu loh menjalani hubungan sama dia. Tapi ya gimana gitu, kamu udah cinta, kamu udah sayang sama dia, jadi kayak nggak bisa ditolak gitu ya. Pada akhirnya kamu pun pasrah gitu ya, melewati dalam artian tuh ujian dalam kehidupan cinta kamu ini, dan kayak kamu masih belum tahu gitu ya berakhirnya tuh kapan gitu. Di sini Ace of Pentacle. Sebenarnya ini energi yang positif ya. Aku melihat dari sisinya dia gitu. Dalam artian memang orang ini ngeselin gitu ya. Memang orang ini tuh kayak terkadang nyebelin. Tapi menurut aku secara garis besar orang ini sebenarnya memiliki cinta yang begitu kuat gitu ya. Memiliki harapan yang begitu besar sama kamu gitu. Hanya saja mungkin sesuai dengan apa yang aku katakan tadi gitu, orang ini tuh kayak masih belum mengarah ke yang serius gitu. Tetapi apabila memang waktunya sudah tiba, ya pasti orang ini bakalan serius gitu. Hanya saja mungkin saat ini dia ada yang mungkin ya, beberapa di antara mereka ada yang pingin fokus kerja dulu gitu ya. Dalam artian ya kita tetap berpasangan gitu. Cuman kayak aku lebih ngebanyakin fokus ke kerja gitu ya, ada yang ke kuliah, ada yang mungkin ke karir gitu. Tapi apabila nanti gitu ya dia udah merasa waktunya tiba, pasti orang ini bakalan mengharapkan sesuatu yang besar gitu ya, mengharapkan hubungan yang lebih serius daripada sebelumnya. Terus aku juga bisa melihat bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang cukup santai dalam menanggapi apapun masalahnya gitu ya. Bahkan terkadang yang kamu kayak ngerasa kesel tuh orang ini cenderung menghindar dari permasalahan gitu ya. Padahal harapan dan keinginan kamu itu ya ketika kita ada masalah selesaikan hari ini gitu ya, biar nggak terjadi berkepanjangan. Cuman yang kamu rasakan tuh kayak orang ini terlalu santai gitu, terlalu santai dalam menanggapi sebuah problem yang harus dia pecahkan gitu ya, sehingga ya itu yang terkadang menjadi hambatan utama kamu, yang menjadi beban dan tekanan di dalam batin dan pikiran kamu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa ya saat ini tuh kayak kamu bener-bener posisinya itu sebenarnya gitu ya, di dalam lubuk hati kamu yang paling dalam ya kamu sebenarnya ingin bahwa kedepannya gitu ya, Tuhan dalam artian tuh memberikan apa yang kamu inginkan gitu ya, yaitu bisa menjalani hubungan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Di sini aku juga bisa melihat bahwa walaupun kamu dan dia nggak bisa ketemu sewaktu-waktu gitu, tapi orang ini tuh kayak selalu ada nama kamu di dalam hatinya dia gitu. Jadi kayak bagaimanapun juga ya orang ini nggak bisa kayak seperti apa yang kamu bayangkan gitu ya, berpindah ke lain hati langsung kayak oke lah aku kayak bosen sama kamu, oke aku cari kenalan baru. No, dia bukan orang yang seperti itu. Tetapi dia lebih ke kayak menghindar aja dari kamu dan lebih memilih kayak mungkin ngegame, nongkrong sama temen-temennya gitu, atau mungkin kayak nonton bola, nonton film, nonton drama dan sebagainya. Jadi seperti itu. Dan ini memang benar-benar penuh dengan kesabaran banget gitu ketika kamu ngejalani hubungan sama tipikal seseorang yang karakternya kayak gini gitu. Terus kita coba lihat ya. Oke, di sini ada kartu prosperity. Yes, prosperity itu apabila kamu saat ini tuh tanya gitu ya, sebenarnya apa yang dia lakukan sekarang
ya. Aku melihat di sini ada kartu prosperity. Kayaknya orang ini tuh lebih yang ingin dia seriusin saat ini tuh lebih memikirkan karirnya dia, mungkin kuliahnya dia, bisnisnya dia gitu. Bukan berarti kamu gak penting, ya kamu tetap penting gitu. Cuman untuk saat ini yang memang ingin dia fokuskan tuh hal-hal yang aku sebutkan tadi gitu. Jadi jangan heran apabila kamu sering ditinggal sama dia, nggak dikasih kabar sama dia, karena memang fokus utama dia saat ini kayaknya lebih ngejar materi deh gitu daripada yang lain. Di sini aku melihat ya, walaupun antara kamu dan dia penuh dengan keterbatasan, penuh dengan hambatan, penuh dengan halangan, ya mungkin terutama jarak ruang dan waktu, terutama kayak masalah waktu gitu ya, nggak bisa sering-sering ketemu, nggak bisa sering-sering komunikasi gitu. Cuman ya dia masih tetap berharap kok gitu ya, bahwa kedepannya itu kayak kamu dan dia menjalin hubungan itu bisa selancar seperti apa yang kamu inginkan gitu. Hanya saja mungkin orang ini tuh kayak ingin menyelesaikan terlebih dahulu gitu ya. Mana yang harus dia selesaikan dan mana yang bisa ditunda. Karena menurut aku dia orangnya bijaksana sih ya, bijaksana dalam berpikir gitu. Jadi orang ini tuh tahu gitu mana yang harus dia fokuskan dulu dan mana yang bisa ditunda. Di sini aku melihat bahwa kayaknya kamu nggak bisa marah sama dia gitu, walaupun orang ini berulah, walaupun orang ini berlaga gitu. Tapi entah kenapa gitu, ketika kamu sudah dengar suara dia, kamu sudah tetap muka sama dia, lagi-lagi tuh kayak kamu diluluhkan lagi sama dia. Yang tadinya kamu udah menata skenario, ingin marah, ingin bacot gitu ya, kamu nggak bisa gitu. Karena ya menurut aku orang ini tuh sudah apa ya, dalam artian tuh kayak sudah tahu caranya bagaimana meluluhkan hati kamu. Jadi bisa dibilang tuh kayak ketika kamu ingin marah sama dia tapi tetap nggak bisa gitu, karena ya memang orang ini tuh sudah paham banget gitu ya, sudah paham banget tentang diri kamu. Coba kita lihat spiritual understanding. Ya spiritual understanding tuh ya untuk saat ini sih memang nggak banyak yang kamu lakukan gitu. Saat ini yang cukup kamu lakukan adalah ya kalau sabar sih nggak kurang-kurang. Aku paham di sini kamu orangnya cukup tangguh dalam bersabar gitu. Kalau kamu nggak sabar ya pasti kamu udah berakhir sama dia gitu. Karena kamu orangnya sabar, ya udah itu pertahankan. Dan yang perlu kamu lakukan ya kamu harus tetap gitu ya berdoa sama Tuhan, meminta yang terbaik di dalam hubungan yang saat ini kamu jalani sama dia gitu. Karena ya bisa dibilang apa yang kamu lakukan selama ini ke dia udah cukup banget gitu, udah cukup bener banget gitulah. Terus di sini juga ada remember who you are. Di sini blue energy. Blue energy itu kayak energi biru ya. Energi biru itu banyak sih. Aku merasa bahwa saat ini memang orang ini kondisi psikologisnya kayaknya kurang begitu stabil gitu. Jadi beberapa di antara kamu mungkin saat ini sedang banyak cekcok sama dia, sedang banyak kesalahpahaman sama dia. Ya, karena di sini aku menarik energi bahwa mungkin saat ini pikiran dia sedang bening gitu, sedang ada masalah, entah masalah keluarga, masalah pekerjaan dan masalah lain-lain gitu. Yang jelas aku paham bahwa saat ini tuh kayak dia butuh ketenangan gitu. Memang dia lebih jarang ngasih kabar ya gitu, karena menurut aku kayak orang ini ingin sendiri dulu gitu. Ingin sendiri itu bukan berarti mengakhiri hubungan ya, tapi kayak ingin sendiri gitu ya, meresapi gitu ya, sambil kayak memikirkan jalan keluar dari masalah yang saat ini sedang dia hadapi. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut buat teman-teman yang memilih pel selanjutnya, pel yang nomor 3. Oke, kita coba tarik energinya di sini. Oke, tarik energi ya. Yaitu tentang pikiran dan perasaannya saat kamu jauh darinya. Kira-kira apa yang dia pikirkan? Rindukah, kangenkah sama kamu? Kalau kamu udah kelompok-kelompok sama dia. Oke, cup lagi. Ada Eight of Cup. Eight of Cup. Aku tahu nggak sih, kemarin tuh waktu aku cuti, waktu aku nggak bikin video yang cukup lama, ya
bisa dibilang tuh kayak aku nggak pernah merasakan sakit yang seperti itu gitu. Jadi kayak buat teman-teman, walaupun kayak saat ini COVID-19 udah ngerasa nggak ada, tapi tetap gitu, please banget kalian harus wajib banget pakai masker gitu. Karena aku aja yang pakai masker tuh ya, selalu pakai masker, bawa kemana-mana hand sanitizer, itu bisa kena loh gitu. Gimana yang nggak pakai masker? Oke, kita lanjut pembahasan ya. Di sini tetap ya ada Cancer. Lebih banyak sini ya. Di sini ada Cancer, ada Aquarius, ada Cancer, ada Pisces, ada Scorpion. Kemudian di sini juga ada Gemini, kemudian ada Libra dan Taurus, Sagittarius ya. Kemudian juga ada Aries, ada Taurus, ada Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir di sini. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, pikiran dan perasaannya saat kamu jauh darinya. Oke, bagaimana pikiran dia? Sebenarnya di sini aku melihat bahwa kamu dan dia itu kayak pernah ya kayak ngambek-ngambekan gitu ya, nggak saling sapa, cuek-cuekan. Sebenarnya itu adalah hal yang paling dia benci gitu. Mungkin kamu merasa bahwa kayaknya kamu aja yang ngerasa nggak seneng gitu ya ketika terjadi momen tersebut. Tapi sebenarnya antara kamu dan dia sama gitu. Karena di sini sebenarnya posisi antara kamu dan dia sama-sama suka, sama-sama cinta tanpa ada unsur keterpaksaan satu sama lain. Jadi benar-benar cinta yang natural dari hati dan pikirannya dia. Bahkan menurut aku orang ini ya, di saat kamu nggak ada di sampingnya dia, orang ini tuh kayak selalu kangen sama kamu, rindu sama kamu, selalu berdoa untuk kebaikan kamu, kebaikan hubungan ini gitu. Karena bagi dia, kamu adalah warna baru di dalam hidupnya dia yang mampu menghidupkan lagi kehidupan cintanya dia setelah kelam gitu ya. Setelah lama kelam akhirnya bersemi kembali setelah dia menemukan kamu. Di sini aku melihat memang menurut aku dia tipikal seseorang yang cukup tegas, cukup bijaksana, cukup dewasa, walaupun terkadang sedikit manja, walaupun terkadang sedikit ada kekanak-kanakan, tetapi ingatlah gitu ya bahwa ini adalah salah satu bentuk rasa dia ingin diperhatikan orang yang dia sayang gitu. Jadi orang ini tuh kayak terkadang suka manja gitu ya, terkadang suka cemburu, terkadang suka ngambek gitu, karena dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu gitu. Terus juga di sini lebih ke orang ini menurut aku orang yang walaupun mungkin kayak kamu ngerasa bahwa nih orang kayaknya nggak peka ya, tapi sebenarnya orang ini tuh tipikal seseorang yang peka karena dia mencintai bukan menggunakan logika aja, tapi dia juga menggunakan hati dan perasaan gitu. Jadi sebenarnya nih orang kalau misalnya dia seorang cowok ya berarti dia cowok yang cukup peka gitu ya terhadap pasangannya. Bahkan tipikal orang yang seperti ini dia itu susah untuk dibohongi gitu. Jadi kayak entah kenapa walaupun kayak kamu berusaha bohong sama dia gitu ya, berusaha ngibulin dia seperfect mungkin, tapi kayak hati dan pikiran dia itu seolah ada yang ngebisikin bahwa kamu memang bohong gitu. Karena orang ini menurut aku susah untuk dibohongi. Terus kamu pernah nggak sih ngerasa bahwa kayak menjalin hubungan sama dia itu kayak terkadang penuh dengan drama? Memang iya gitu. Cuman ya bagaimanapun juga ini tuh kayak semata-mata bukan drama ya, tetapi lebih ke arah sebenarnya orang ini tuh kayak lebih merasa intinya itu bukan drama sih, tapi kayak lebih ke rasa bentuk menginginkan gitu ya sebuah kerespekan dari orang yang dia sayang gitu ya. Yang drama inilah, drama itulah gitu. Dia ingin kamu speechless sama dia. Dia ingin gitu kamu perhatian sama dia gitu. Ya walaupun kamu sudah sering sih perhatian sama dia, tetapi orang itu menginginkan sebuah perhatian yang lebih gitu. Walaupun terkadang dampaknya kamu kurang diperhatikan sama dia gitu. Terus di sini aku melihat bahwa sepertinya tuh kayak orang ini pingin sih cepet-cepet ketemu sama kamu gitu. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang udah ketemu sama dia, tetapi buat yang kalian belum merasa ketemu sama dia, sepertinya orang ini tuh dari aura, energi, hawa-hawanya gitu ya. Orang itu kayak sebenarnya ingin cepet-cepet gitu ya. Pingin cepet-cepet ketemu sama kamu gitu. Pingin banget cepet-cepet ketemu sama kamu.
Tapi ya seperti yang aku bilang tadi gitu, karena mungkin jarak, karena mungkin kesibukan, karena mungkin aktivitas gitu ya, itu yang membuat bisa dibilang tuh ya nggak bisa on time gitu. Di sini aku ngerasa bahwa bisa dibilang dia adalah seseorang yang sudah paham tentang kehidupan kamu gitu ya. Orang yang benar-benar sudah paham tentang masa lalu kamu gitu. Jadi kayak orang ini benar-benar sudah paham banget gitu. Karena ya bisa dibilang dia tipe seseorang yang pendengar yang cukup bagus gitu. Jadi ketika kamu cerita sama dia, entah kenapa gitu, kayak hati dan perasaan kamu itu rasanya plong banget gitu. Terus aku juga bisa melihat bahwa orang ini memiliki jiwa spiritualisme yang cukup tinggi gitu. Bisa dibilang tuh kayak orang ini dari mungkin ya kedekatan dia sama Tuhan juga bagus, kedekatan dia dengan keluarga juga bagus. Dia tipe seseorang yang sayang dengan keluarga, sayang dengan ibunya gitu ya. Jadi seperti itu. Di sini dia juga nggak suka ya sama orang yang neko-neko yang aneh-aneh gitu. Jadi buat kamu sih nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko gitu ya, apabila kamu ingin ngedapetin hatinya dia. Terus orangnya memang pendiam gitu ya, tapi ketika diajak ngomong juga nyambung gitu. Diajak humor juga nyambung gitu. Karena menurut aku pendiamnya dia itu pendiam yang mudah beradaptasi. Di sini aku juga melihat ya di pikiran dia dan perasaannya gitu ya saat kamu nggak ada di sampingnya dia. Tahu nggak kenapa gitu? Orang itu terkadang tuh kayak suka ngerasa cemas gitu ya. Orang ini tuh kayak nggak bisa melihat kayak kamu itu marah gitu, karena marahnya kamu bagi dia itu adalah beban gitu, yang kayak seolah-olah itu dia nggak mau gitu, nggak mau karena saking sayangnya dia ke kamu, saking cintanya dia ke kamu gitu. Tetapi di sini yang saya lihat buat kamu ya, ini buat kamu itu kayak kamu merasa terkadang tuh masih kurang diperadilkan sama dia gitu. Kurang diperadilkan tuh kayak gimana ya, dalam artian di sini memang yang lebih banyak ngalah kamu gitu ya. Ya dia bisa ngalah gitu. Cuman kayak terkadang apabila mungkin moodnya nggak bagus kali ya gitu, orang ini tuh kayak nggak mau ngalah. Terus juga terkadang orang ini tuh kayak masih belum bisa memanage waktu dia gitu ya secara 100%. Terbukti di sini terlihat banyak waktu yang sebenarnya kamu ingin gitu ya ngobrol secara intens sama dia, ingin berbicara, mungkin ingin ketemu gitu. Cuman kayak nggak bisa gitu. Tapi ya tetap ya orang ini tuh kayak dalam artian nggak bisa ketemu karena memang memiliki alasan yang logis gitu ya, bukan yang nggak logis gitu. Terus menurut aku juga dia tipe seseorang yang suka memperjuangkan gitu ya, selagi orang yang dia perjuangkan tuh layak untuk diperjuangkan gitu. Jadi ya sebenarnya dia cocok sama kamu karena sebenarnya kamu itu kayak lebih merasa suka diperjuangkan gitu. Jadi ya kamu menemukan seseorang yang cocok. Cuman ya kamu jangan sampai gitu ya membuat perjuangan dia itu jadi lelah gitu, karena ya tahu sendiri apabila orang ini sudah merasa perjuangan dia nggak dihargai gitu ya, perjuangan dia nggak apa ya, dalam artian tuh nggak kamu lihat gitu, pasti orang ini bakal merasa kecewa gitu. Terus kita coba lihat, oke, tarik energinya, pikiran dan perasaannya saat kamu jauh darinya. Career transition, ada kartu passion, clear sentience, indigo and crystal children. Kemudian di sini juga ada kartu prosperity. Aku melihat dari energi career transition ya. Career transition tuh kayak sebenarnya orang ini tuh tipe seseorang yang sangat mendukung kamu 100%, asalkan yang kamu lakukan gitu ya bisa bermanfaat baik bagi diri kamu maupun orang lain gitu. Jadi orang ini tuh tipe seseorang yang sangat mendukung apa yang dilakukan pasangannya. Terkadang kan ada seseorang yang kayak sok-sok melarang pasangannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, padahal dia melakukan gitu. Tapi kalau orang ini nggak gitu. Asalkan ya yang kamu lakukan benar gitu. Asalkan yang kamu lakukan tuh bisa bermanfaat baik bagi kamu maupun orang lain gitu. Terus aku juga bisa melihat bahwa antara kamu dan dia sebenarnya banyak kesamaan kok gitu ya. Bisa dibilang antara kamu dan dia mungkin secara kamu nggak ngerasa gitu, sebenarnya banyak kesamaan gitu. Hanya saja mungkin kayak
beda orang gitu. Kamu ya kamu, dia juga dia gitu. Tapi secara selera sama gitu. Clear sentience lagi udah keluar 3 kali loh ya di sini. Di sini aku melihat bahwa sebenarnya orang ini tuh kayak cinta dia itu sungguh-sungguh gitu. Cuman ya orang ini tuh ketika dia sudah merasa dikecewakan, maka orang ini cukup lama gitu ya untuk bisa memaafkan atau membuka hati, apalagi masalah pengkhianatan gitu. Orang ini tuh kayak nggak ada ampun, nggak ada tawar gitu ya, nggak ada tawar. Sekali dia dikhianati, maka sekali itu juga mengakhiri gitu. Bisa dibilang seperti itu. Ya mungkin memaafkan iya, tapi kalau untuk kedua, ketiga kalinya kayaknya enggak gitu. Terus di sini dia tiba seseorang yang peduli dengan keluarganya dia gitu ya, peduli dengan adik-adiknya dia apabila dia seorang kakak gitu, apabila dia seorang adik ya dia peduli dengan kakak-kakaknya dia gitu. Dia juga menurut aku walaupun mungkin dia bukan anak pertama, tapi dia menjadi tulang punggung keluarga ya di sini gitu. Dalam artian ya memang bukan memang suatu kewajiban gitu, tapi kayak bagi dia ini adalah prioritas utamanya dia. Terus dia itu tipe seseorang yang nggak mau ya apapun dinilai dengan materi gitu. Jadi kayak misalkan alah gini nih berapa gitu, dia nggak suka gitu karena dia pribadi yang sederhana gitu. Karena bagi dia itu kayak nggak semuanya gitu ya, nggak segala-segalanya bisa dibayar dengan uang. Itu prinsip hidupnya dia gitu. Karena ya menurut aku ini adalah salah satu bentuk didikan orang tuanya dia yang benar-benar dia bawa sampai detik ini gitu. Jadi menurut aku sih orangnya layak untuk kalian perjuangkan. So terima kasih banyak buat kalian semuanya ya yang ingin private reading, ingin personal reading, ingin konsultasi secara pribadi, kalian bisa lihat kontak WA adminnya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya jangan lupa ya kalian subscribe ya. Dan jangan lupa untuk komentar sebanyak-banyaknya, di like videonya biar aku makin semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Oke? Dan buat kalian semuanya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Oh iya, buat teman-teman semuanya jangan lupa ya subscribe channel baru aku, Tarot Zodiak Indonesia. Di situ nanti akan ada banyak readingan tetapi lebih ke arah general reading. Kalau di Tarot Reading Indonesia lebih ke arah pilih kartu gitu. Jadi buat teman-teman bantu subscribe ya. Nanti aku sertakan linknya untuk kalian subscribe, oke? Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya dengan tema yang berbeda. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, terima kasih.